Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin langsung saja, perkenalkan saya dari kelompok 3. Nama saya Faisal Nurjaya, NIM 105821101620, kelas 3A Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Penerapan Monitoring Aplikasi Biaya dan Konsumsi Listrik Berbasis Internet of Things. Bab 1. Latar belakang. Energi listrik adalah salah satu kebutuhan utama yang diperlukan dalam berbagai kegiatan di dalam lingkungan masyarakat dan dalam berbagai usaha, seperti mesin yang menggunakan listrik untuk memproduksi bahan baku atau mengelola usaha tersebut. Kualitasnya ini penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi kinerja dan usia pakai dari peralatan yang digunakan. Di antara faktor yang mempengaruhi kualitas energi listrik tersebut ialah tegangan, arus, dan faktor daya pada sistem. Sumber energi listrik persediaannya terbatas, seperti halnya minyak, batu bara, air, nuklir, dan sebagainya. Untuk itu, perlu dilakukan usaha agar hemat dan efisien dalam pemanfaatannya. Di samping hemat dan efisien, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan dalam pemanfaatan energi listrik. Adapun rumusan masalah dan tujuan berdasarkan latar belakang yang telah kami buat. Yang pertama itu rumusan masalah, bagaimana menentukan biaya konsumsi listrik pada mesin laundry dengan alat ukur. Yang kedua, bagaimana menentukan biaya harian pada mesin tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana membuat sistem Internet of Things tersebut berjalan pada aplikasi. Adapun tujuannya, ketahui cara kerja dari sistem monitoring penggunaan daya listrik yang akan dibuat. Yang kedua, mengetahui cara untuk merealisasikan sistem monitoring penggunaan daya listrik. Dan yang ketiga adalah mengetahui faktor yang akan mempengaruhi formasi mesin dari sistem monitoring penggunaan daya. Bab 2. Analisa dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas secara detail dan terperinci mengenai sistem yang akan penulis implementasikan dengan menerapkan metode pengembangan sistem, yaitu metode Agile Software Development dengan Extreme Programming. Sebagai proses modelnya, metode ini menekan suatu pendekatan interaktif dari proses pengembangan perangkat lunak yang dimaksud untuk mengurangi resiko pada aplikasi dan memaksimalkan hasil akhir dari sebuah aplikasi. Adapun tahapannya, yang pertama itu planning. Tahap ini merupakan gabungan dari tahap analisis dan planning pada metode pengembangan klasik. Tahap planning pada Agile dibuat sederhana agar programmer dapat mengerti apa yang harus dikerjakan. Pada tahap planning dapat diketahui gambaran besar dari aplikasi yang hendak dikembangkan dan teknologi-teknologi pendukung. Adapun visi dari aplikasi Broadlink SP3S adalah sebagai sebuah alat IoT di mana terdapat sebuah sensor pengukur tegangan arus tanpa harus memutus kabel atau memodifikasi mesin laundry tersebut. Penggunaan aplikasi. Pada tahap ini kami melakukan pengembangan perancangan sistem laundry yang sudah ada oleh pemilik usaha, menentukan konsumsi listrik dan tujuan sistem tersebut untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Dari hasil observasi yang diamati, kami melihat tidak adanya penggunaan wattmeter pada mesin tersebut, sehingga penggunaan listrik pada mesin tersebut tidak bisa diperhitungkan. Pada penerapan ini, wattmeter bisa dihitung atau ditampilkan menggunakan alat Broadlink SP3S tersebut. Adapun analisis sistem berjalan sebagai berikut. Penjelasan analisis sistem berjalan proses sistem laundry, yaitu aliran listrik mesin laundry langsung ke kWh meter PLN. Kemudian total biaya aliran listrik mesin baru dapat dilihat setelah pemakaian 1 bulan oleh PLN. Harga biaya listrik dihitung melalui aplikasi laundry setelah 1 bulan pemakaian. Laporan keuangan seperti penghasilan dan pengeluaran baru keluar setelah dihitung. Berikut sistem flow dari sistem laundry.
Adapun sistem usulan dari sistem yang berjalan, yaitu mesin laundry dipasangkan Breitling SP3S sebagai wattmeter terhubung dengan router. Sensor Breitling SP3S terbaca dan dikirimkan melalui jaringan internet. Pemilik dapat mengetahui biaya listrik tersebut secara real-time tanpa mengganggu data dari perhitungan PLN. Analisis sistem. Analisis kebutuhan mengumpulkan informasi mengenai layanan, fitur, atau proses apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan sistem pada IoT Cloud Platform dibagi berdasarkan penyelesaian dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut. Masalah jaringan komunikasi. Sistem yang menyediakan layanan bagi perangkat IoT untuk mengirimkan data sensor melalui protokol HTTP. Yang kedua itu, sistem dapat menyediakan layanan bagi pengguna untuk mengakses data sensor melalui protokol HTTP. Adapun untuk perancangan data aksesnya, perancangan data akses digunakan untuk mendefinisikan aturan dalam pengiriman HTTP request. Ketika mengakses data sensor dalam IoT Cloud Platform yang dikembangkan ini, kami menyediakan API berupa web service untuk mengakses data sensor yang ada di cloud. Aturan dalam mengirimkan HTTP request untuk mengakses data sensor. Adapun perancangan GUI, perancangan komponen web konsol menjelaskan mengenai rancangan antarmuka pengguna untuk manajemen perangkat dan melihat data sensor yang berjalan pada sistem yang digunakan oleh laundry. Adapun pada saat instalasi perangkat, terdapat dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu sebuah PC dengan spek sebagai berikut. Yang kedua itu sebuah router, dan ketiga sebuah mesin cuci. Adapun perangkat lunak yaitu XAMPP, HTTP Bridge Breitling, dan yang ketiga browser Chrome. Adapun pada pengkodean sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa program HTML, PHP, JSON, dan MySQL karena menggunakan sistem yang sudah ada di penjualan laundry tersebut. Bab 3 penutup. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, yang pertama itu perangkat IoT bisa juga digunakan dalam industri, bukan hanya untuk smart home, bisa juga digunakan untuk smart industry. Yang kedua itu mekanisme manajemen perangkat mengirimkan data dan mengakses data sensor dapat dilakukan dengan menyediakan RESTful Web Service sebagai antarmuka standar untuk berkomunikasi, yaitu perangkat IoT yang mengirimkan data sensor dan web client yang digunakan pengguna untuk mengakses data sensor dan manajemen perangkat dalam perhitungan aliran listrik. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun dalam penyampaian materi tersebut terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.